Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Berikutnya, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh Kadi menulis kembali dengan baca sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Nah, berdasarkan Kadi dan indikator di atas, salah satu langkah kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam pembiasaan berpikir kreatif. Ini yang dibahas adalah kegiatan inti gitu ya, teman-teman. Yang membahas tentang berpikir kreatif. Oke, kita kasih tanda ini ya. Membiasakan berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Nah, tentu teman-teman paham ya, berpikir kreatif itu mengeluarkan ide-ide baru atau gagasan baru atau apa namanya, sesuatu yang baru lah, temuan baru gitu ya. Itu namanya berpikir kreatif. Nah, proses dari berpikir kreatif ini banyak sekali, termasuk memahami masalah, membuat hipotesis, mencari jawaban, melakukan usul bukti, kemudian akhirnya sampai melaporkan hasil gitu ya. Jadi itu berpikir kreatif. Oke, dari opsi pilihan gandanya kita akan analisa satu persatu. Yang membaca contoh dongeng yang diberikan guru. Ini membaca contoh. Kalau membaca contoh saja ya tidak mungkin itu dinamakan sebagai berpikir kreatif. Idenya mana, gagasannya mana? Tentu saja tidak ya. Ini yang mendengarkan guru mendongeng, apalagi ini hanya mendengarkan. Jadi tidak mungkin berpikir kreatif. Kemudian menceritakan kembali dongeng yang telah dibaca, itu berarti masuk gitu ya. Menceritakan kembali berarti ada kreativitas dalam memilih hal-hal yang dianggap penting dalam dongeng kemudian diceritakan. Menuliskan kembali isi dongeng juga masuk ide kreatif ya, kreatif karena dia harus mengingat dongeng tersebut dengan persepsinya sendiri. Kemudian kalau membaca contoh dongeng tidak mungkin gitu ya teman-teman. Kalau membaca, mendengar saja tidak mungkin, apalagi mendiskusikan saja gitu ya. Jadi kalau tidak B, C, lalu teman-teman harus milih mana? Nah, teman-teman lihat itu KD-nya, menulis. Jadi kalau menulis ya jawaban yang paling tepat ya opsi C, lebih. Gitu ya teman-teman ya. Memberikan komentar pendek satu kata, nyeletuk, dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan berhubungan dengan apa yang dipikirkan siswa. Pada dimensi keterbakatan, komentar tersebut dinilai sebagai indikator kecerdasan atau mungkin kebosanan juga gitu ya. Pada sisi guru, tindakan dapat dirasakan mengganggu. Nah, perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar tersebut tidak mengganggu proses mengajar. Oke teman-teman, kita kasih tanda dulu ya. Jadi ada kegiatannya ini berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa. Jadi nyeletuk itu sebenarnya ada indikasi tentang apa yang sedang dipikirkan siswa. Nah, biasanya hubungannya dengan kalau tidak cerdas ya bosan gitu ya. Artinya apa? Jadi kalau kita mengajar tiba-tiba itu siswa nyeletuk itu ya mungkin pembelajaran kita itu membosankan. Atau mungkin juga dia kreatif. Jadi kita harus memfasilitasi itu gitu ya. Kemudian ini ternyata mengganggu dalam pembelajaran, mengganggu siswa lain dan mengganggu pembelajaran kita. Nah, bagaimana kita mengelola tiga hal ini ya, supaya nanti berjalan
baik, ya, lebih baik lagi, tidak mengganggu, tidak merasa itu sesuatu yang mengganggu, siswa juga merasa itu tidak mengganggu, bisa untuk menyalurkan, nah, misalkan ide kreatif, keterkaitan dengan kecerdasan, misalkan berikutnya adalah tidak membosankan, intinya seperti itu ya. Oke, kita lihat yang opsi A. Menghentikan komentar siswa dengan mengingatkan diam dan melanjutkan paparan materi. Tentu saja tidak ya. Ini tidak memfasilitasi kecerdasan atau kebosanan. Ini dipaksa, berarti kita memaksa. Yang B meminta siswa untuk meninggalkan dari kelas sebagai hukuman karena mengganggu, ini juga tidak memfasilitasi kecerdasan dan kebosanan tadi. Memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahan lanjutan materi. Oke, ini bagus sekali nih ya. Memberi senyuman dan meneruskan paparan materi ini juga bagus. Mengabaikan respon siswa lain yang bertepuk tangan dan mengolok-olok siswanya, ini kurang. Jadi kalau tidak C ya D. Lalu pilihannya yang mana? Yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah tentang kecerdasan, kebosanan, namun tidak mengganggu, teman-teman. Yang paling bagus adalah opsi C. Kalau memberikan senyuman saja, kira-kira celetukannya itu yang mengganggu itu kira-kira bisa selesai apa tidak? Tentu saja tidak. Tapi kalau kita menganggap bahwa celetukan siswa itu bagus dan itu nanti akan dijadikan sebagai bahan materi berikutnya, berarti ada tindak lanjutnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Next, berikutnya, pada saat seorang guru masuk ke kelas, guru melihat suasana kelas tertata rapi, dinding kelas rapi dari cap tangan ataupun kaki. Beberapa gambar dan hasil pekerjaan siswa menempel di dinding bagian belakang kelas, membuat kelas nampak meriah dan menimbulkan rasa bangga. Berdasarkan situasi kelas tersebut, pernyataan guru yang tepat pada siswa di kelas adalah. Oke, kita langsung analisa saja bagaimana nanti sikap Anda atau apa yang Anda lakukan jika Anda itu melihat masuk dalam kelas kemudian melihat suasana kelas itu sudah bagus sekali gitu ya. Nah, apresiasi terbaik apa yang bisa Anda berikan untuk siswa di kelas itu gitu ya. Oke, kita lihat opsi A. Kelas kalian bersih dan menyediakan tempat apresiasi. Oke, bagus sekali ya. Jadi ada pujian di situ adalah kelas kalian bersih, kemudian juga menyediakan tempat apresiasi untuk siswa. Jadi kasih bintang atau apalah gitu. Jadi jawab A itu bagus. Yang B, kelas kalian sangat indah. Itu saja ya bagus juga. Kelas kalian patut menjadi contoh juga bagus. Kelas kalian kompak, ya bagus juga. Kelas kalian yang terbaik, ini juga sangat bagus gitu ya. Tapi dari sekian ini memang yang paling baik adalah opsi A. Ada pujian di situ dan ada apresiasinya gitu ya. Pak Yusuf dan Pak Peter adalah guru PNS di salah satu sekolah negeri. Mereka berdua telah menjadi rekan sejawat sejak diangkat PNS. Suatu ketika mereka terlibat perselisihan dan mengakibatkan ketidakharmonisan di antara mereka, bahkan menuliskan kejelekan rekannya sehingga tersebar di media sosial yang membuat ketidaknyamanan di sekolah. Ini artinya Pak Yusuf dan Pak Peter ini dalam satu instansi gitu ya, satu tempat atau satu sekolah. Berdasarkan peraturan kode etik, sanksi yang diberikan kepada keduanya. Jadi kalau dalam lingkup sekolah ya tentunya yang menyelesaikan adalah pemimpin di sekolah itu gitu ya teman-teman. Kita lihat A, diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia tingkat pusat, tidak mungkin ya. Diberikan surat teguran oleh kepala sekolah, yes, karena itu lingkupnya ada di sekolah. Hal pertama yang dilakukan memang teguran dari kepala sekolah. Yang C, diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan, tidak mungkin ya. Diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan tingkat kabupaten juga tidak mungkin. Diberikan surat teguran kepala dinas, mungkin saja, tapi kalau lingkupnya masih sekolah, yang paling relevan adalah yang B. Ibu Nur, seorang guru kelas 6 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, kita garis bawahi ya, menganalisis ini. Indikatornya menganalisis cara makhluk hidup. Nah, supaya dapat mengukur kemampuan HOTS, ini kemampuan HOTS, saya kasih garis bawah. Maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan adalah titik-titik. Kita lihat opsi A sampai E. Nah, nanti kita bahas ya. Tapi teman-teman harus tahu dulu HOTS itu seperti apa. Ya.
HOTS itu singkatan dari High Order Thinking Skill. Nah, kalau kita lihat dari taksonomi Bloom, teman-teman mengenal C1 sampai C6 gitu ya. C1 itu menyebutkan, C2 menjelaskan, memahami, mengidentifikasi, C3 menentukan, menerapkan, memberi contoh, C4 itu analisis, merinci, menelaah, memeriksa, mengurai, mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi itu bisa masuk C2, bisa C4. Tergantung konteksnya gitu ya, teman-teman. C5 itu membandingkan, membedakan, menyimpulkan. Kemudian C6 mencipta, membuat, mengkonstruksi, dan seterusnya. Ini pahami saja kata-kata kunci seperti ini. Ya, sederhana seperti ini ya. Nanti yang lain kita bisa telaah bersama gitu ya. Nah, yang namanya high order thinking skill itu levelnya di sini, teman-teman. C4 sampai C6. Jadi kita akan pilih kegiatan pembelajaran yang atau soal yang mencerminkan C4, C5, C6. Yuk kita analisa. Di sini menganalisis itu C4 ya, menjelaskan itu jelas C2. Jadi tidak mungkin HOTS. Menyebutkan itu C1, C2 juga kadang-kadang tergantung ya. Mengidentifikasi itu bisa C2, bisa C4. Menguraikan itu jelas C4, menunjukkan itu C2 gitu ya. Nah, mana yang memungkinkan untuk dari A sampai E ini yang merupakan jawaban yang tepat? Tentu saja kalau mengidentifikasi tadi bisa masuk kategori C2, maka yang paling tepat pasti yang C4-nya adalah opsi D. Ya teman-teman, jadi hostnya ada di dua orang siswa, sebut saja Andra dan Andri. Andra skornya 115, Andri 110 IQ-nya maksudnya. Nah, IQ tersebut berdasarkan skor diperoleh skala yang sama, alat ukurnya juga sama terstandar. Ini saya garis bawahi. Jadi apa namanya, skala yang dipakai itu sama dan terstandar. Artinya IQ-nya Andra itu lebih tinggi dari Andri. Nah, namun kenyataan berbeda gitu ya. Prestasi Andra itu ternyata malah di bawah. Sementara Andre malah di atas, malah ada ketimpangan. Harusnya itu kan posisi Andre itu prestasinya harusnya lebih atau minimal sama ya dengan Andre gitu ya. Tapi kenyataan berbeda. Apa yang dapat dilakukan guru untuk membantu Andra? Kita lihat opsinya. Jadi di sini berarti bukan masalah bawaan, tapi masalah belajarnya, intensitas belajarnya gitu ya. Kalau kita lihat yang ini mengusulkan Andra untuk mengulang kembali tes psikologi. Tidak mungkin tes psikologi itu mengalami kesalahan. Gitu. Kemungkinan kecil, gitu ya. Jadi tidak mungkin ini ya. Yang D menyarankan Andra mengikuti tes karena dianggap slow learner. Ini tidak mungkin juga. Jadi saya sudah mengatakan bahwa ini terkait dengan intensitas belajarnya. Gitu ya. Mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi Andra. Mengeksplorasi itu mencari tahu hambatan belajar yang dihadapi Andra. Bisa juga, tapi di situ kita ambil yang tindakan lanjutan yang tepat saja. Jadi ini kita silang aja. Memotivasi Andra untuk meningkatkan minatnya. Ini bagus, yang B bagus. Yang A, meminta Andri untuk menjadi role model ini tentu saja. Perhatikan lirik lagu berikut. Lihatlah sebuah titik di tengah laut, semakin lama semakin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar, asapnya yang putih mengepul di udara. Lagu karangan Busut di atas dapat digunakan untuk membelajarkan materi pengaruh karakteristik ruang terhadap apa? Apakah kegiatan ekonomi, alat transportasi, teknologi komunikasi, keragaman masyarakat, atau interaksi dan pembangunan? Nah, teman-teman pasti tahu ini ada kata kuncinya ini. Kapal api yang sedang berlayar itu berarti hubungannya dengan alat transportasi, gitu ya teman-teman ya. Berikutnya, baca dan pahamilah penggalan cerita di bawah ini. Di sebuah perkampungan hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang kara. Ia tidak memiliki harta apapun kecuali gubuk rapuh peninggalan orang tuanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan. Kemudian kayu tersebut dijual ditukar dengan bahan pokok lainnya. Meski hidupnya serba kekurangan dan tidak memiliki siapa-siapa, pemuda tersebut sangat baik dan juga penyabar. Nah, unsur intrinsik yang paling dominan pada penggalan cerita di atas. Oke, sebelum teman-teman paham untuk menjawab soal ini, teman-teman harus memahami untuk unsur-unsur intrinsik dari suatu cerpen. Ya, kita akan bahas bentar.
Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari cerpen itu sendiri. Ada tema itu ide dasarnya. Gitu ya. Kemudian penokohan, nah, tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu orang yang berperan, kalau penokohan itu cara pengarang dalam mengembangkan karakter tokoh. Karakter tokohnya seperti apa? Apakah itu baik? Apakah itu penyabar? Apakah itu kurang baik? Itu di penokohan. Kemudian yang C, alur atau plot itu jalan pengembangan atau rangkaian peristiwa, cerita. Rangkaian ceritanya seperti apa? Yang di latar itu tempat, waktu, peristiwa. Kemudian yang E, sudut pandang itu ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Amanat itu pesan, ya, pesan pengarang yang dimasukkan dalam cerita, ya. Tujuannya untuk membaca, ya. Oke, teman-teman pasti tahu ini kata kuncinya seperti ini, teman-teman. Ini lihat ini. Pemuda itu sangat baik, sangat penyabar. Jadi ya, ini merupakan karakter penokohan, gitu ya. Karakter dari tokoh atau disebut juga penokohan. Maka unsur intrinsik yang paling dominan ya penokohan itu. Seorang guru meyakini bahwa perubahan perilaku pada siswa merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan pada aspek lain. Apakah maksud dari keyakinan tersebut? Gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya A sampai E. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh aspek perasaan, cara berpikir, dan fisiologi. Perubahan perilaku cenderung diawali dari perubahan cara berpikir. Perubahan perilaku memerlukan latihan-latihan dan penguatan. Perubahan perilaku merupakan target utama dalam mendidik siswa. Atau perubahan perilaku merupakan perubahan pada lingkungannya. Oke, kita ambil teorinya. Berdasarkan Wu Boling, ini tentang hakikat manusia. Jadi manusia itu terlahir dengan 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan, kebutuhan mencintai, memiliki, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan atau fun. Yang kedua, perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi tentang apa yang diperoleh merupakan sumber utama dalam bertindak. Oke, kita masuk yang ketiga, ini yang paling pokok, teman-teman. Semua perilaku manusia dibentuk dari tindakan, pikiran, perasaan, dan kondisi psikologi. Jadi perubahan perilaku itu ya dimulai dari dibentuk dari tindakan, pemikiran atau cara berpikir, perasaan, kemudian kondisi psikologi, fisiologis ya. Manusia dapat menceritakan perubahan perilaku, perilaku keseluruhan, itu tindakan, pikiran, perasaan maupun fisiologi. Baik perubahan pada perilaku yang lebih efektif atau perubahan yang destruktif. Ya dari situ kita bisa paham bahwa perubahan perilaku itu dipengaruhi oleh aspek perasaan, cara berpikir atau pikiran dan fisiologi. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Dapat KD atau tujuan pembelajaran melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar rumah. Oke, kita kasih kata kuncinya di sini melakukan. Jadi ada tindakan di situ ya. Upaya pelestarian ya, dan ada bersama orang-orang di sekitar. Nah, berdasarkan KD tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik mencapai kompetensi tersebut adalah titik-titik. Jadi kita akan hubungkan opsi pilihan gandanya dengan dua hal ini. Ya, ada kegiatan upaya pelestarian dan juga bersama orang-orang di sekitar rumah. Mana yang cenderung cocok gitu ya. Kalau menceritakan itu bukan tindakan itu ya. Bukan tindakan nyata itu. Membuat poster juga bukan, membuat karangan ini juga bukan tindakan nyata dalam rangka upaya pelestarian. Membuat daftar ini juga bukan, ini hanya teori belaka. Dari A sampai B itu teori belaka. Yang A ini meminta orang tua untuk melakukan kerja bakti, berarti ada bersama orang-orang di sekitar. Kemudian di situ juga ada upaya pelestarian lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat opsi A. Perhatikan tabel berikut, ada hasil percobaan 1 sampai 4 di situ dibaca sendiri. Kemudian di situ ada tabelnya nomor bahan nilai konduktivitas, tembaga, baja, besi, timbal, kuningan gitu ya. Berdasarkan tabel dan hasil percobaan tersebut pernyataan yang paling tepat. Jadi kita akan bahas dulu sebenarnya nilai konduktivitas itu apa. Nilai konduktivitas itu nilai yang dipakai untuk menentukan jenis pengantar, apakah itu baik atau buruk gitu ya. Jadi konduktivitasnya kalau tinggi artinya nilai penghantar panasnya juga sangat baik. Saya ulangi lagi, kalau konduktivitasnya itu nilainya besar, itu pasti penghantar panas yang baik, penghantar listrik yang baik juga. Nah, sedangkan kalau memiliki konduktivitas termal kecil, maka itu susah sekali menghantarkan panas. Gitu
ya. Nah, dari tabel dan hasil percobaan, pernyataan yang paling tepat berarti kita diminta menganalisis 1 sampai 4. Kita lihat opsi nomor 1. Timbal merupakan bahan isolator yang baik. Ini tentu saja tidak pas ya, isolator itu nilainya sangat kecil. Timbal itu termasuk konduktor gitu ya. Jadi tidak mungkin. Kemampuan mengantar panas pada kuningan lebih baik dari besi. Oke, kuningan 109, besinya 50 berarti benar. Kurang baik dibanding tembaga. Oh iya benar, karena tembaga paling tinggi 385 itu. Jadi nomor 2 ini benar. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibandingkan timbal kuningan. Benar nggak? Iya benar. Lihat tabelnya, nilai tembaga itu lebih tinggi daripada timbal dan kuningan. Besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibanding timbal. Jadi besi dengan timbal itu bagus timbal teman-teman. Besi dengan timbal kan bagus besi gitu ya. Jadi harusnya ini besinya lebih baik daripada timbal, maka ini bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3. Bacalah teks di bawah ini. Faktor risiko lain yang menjadi penyebab kejadian asma adalah alergen atau serbuk, bunga, tungo, serpian, kotoran, binatang, dan jamur. Kemudian perubahan cuaca, suhu udara, polusi udara, asap rokok, infeksi saluran pernapasan, stres, dan olahraga yang berlebihan. Nah, teks di atas termasuk paragraf yang tidak baik, ya. Tidak termasuk paragraf yang baik atau paragraf yang tidak baik. Itu karena apa? Oke, sebelum kita jawab pilihan gandanya, kita akan bacakan dulu tentang paragraf yang baik. Paragraf yang baik itu ada syaratnya, ada 4 di situ ya saya jelaskannya. Kesatuan, kepaduan, kelengkapan, urutan. Yang pertama kelengkapan dulu. Jadi paragraf yang baik itu harus dibangun dari kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Tidak hanya satu kalimat saja, gitu ya. Kemudian kesatuan. Jadi masing-masing dari kalimat penyusun dalam paragraf itu ada hubungan atau kesatuannya. Dan kalau kepaduan itu antar kalimat itu terpadu ya, tidak loncat-loncat ya, tidak berbeda topik tentunya. Ada koherensi di situ. Kalau urutan itu kalimat yang membangun paragraf itu memiliki urutan ide yang logis, jelas. Ya. Itu ada 4 itu sudah saya jelaskan. Kalau di sini kita lihat itu paragrafnya hanya terdiri dari satu paragraf, satu kalimat. Jadi kalau satu kalimat tidak ada kalimat utama, kalimat penjelasnya. Nah, kalau karena tidak ada kalimat utama, kalimat penjelasnya, maka itu pasti tidak termasuk paragraf yang baik. Itu unsur kelengkapannya tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar pegawai. Beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapot, ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya. Dengan membawa bingkisan, harapannya anaknya bisa naik kelas. Gitu ya. Sikap yang diambil berarti teman-teman diminta sikap teman-teman selaku kegiatan seperti ini atau selaku lingkungan seperti ini atau kondisi seperti inilah. Ini teman-teman nanti akan diuji integritas dari teman-teman semua, tingkat kejujuran teman-teman, tanggung jawab teman-teman gitu ya. Oke, kita lihat dari opsi pilihan gandanya A, mengalihkan pembicaraan dengan tema yang lain, ini kurang memenuhi gitu ya. Menyambut kedatangan orang tua peserta didik, nah sambutan ini juga nanti multitafsir, jadi bukan gitu ya. Menolak kunjungan karena harus segera pergi. Menolak kunjungan memang bagus, tapi karena harus segera pergi ini juga kurang relevan gitu ya. Menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Nah, ini yang paling cocok gitu ya teman-teman. Karena di sini teman-teman itu ada unsur kejujuran, ada integritasnya, tidak membocorkan rahasia gitu ya. Memohon orang tua menyudahi permohonannya. Ini juga kurang pas ya, nanti dikhawatirkan akan miss gitu ya. Jadi ini bukan. Maka tindakan yang paling tepat ya opsi D. Berikutnya, jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Misalkan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 jatuh pada 2 Mei dan tahun 2021 jatuh pada 12 Mei. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, hal itu disebabkan oleh titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini kita sudah pernah membahasnya
berkali-kali di video-video sejak dari seleksi akademik gitu ya teman-teman. Ini termasuk indikator kuncinya gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke opsi pilihan gandanya, mari kita simak sebenarnya perbedaan antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu seperti apa. Dalam satu tahun Masehi itu ada 365 hari. Kalau lebih tepatnya ya 365 lebih seperempat hari ya. Nah, kalau tahun Gabisat 366 hari. Nah, seperempat kali 4, setiap 4 tahun sekali gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Hijriah itu hanya 354. Gabisatnya 355. Jadi besar Masehi, lebih banyak Masehi harinya ya. Selisih 11 hari. Itu intinya seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa bahas ya. Kita bisa analisis dari opsi A sampai E. Kita lihat dulu opsi A. Jumlah hari dalam setahun pada kalender Masehi itu 365 dan selisihnya kurang 11 hari dari kalender Hijriah. Nah, selisih kurang, bener nggak? Harusnya bukan selisih kurang ya, harusnya selisih lebih, bukan selisih kurang. Karena kalender Masehi itu lebih besar, lebih banyak harinya. Jadi pastikan teman-teman itu membaca benar-benar itu katanya kata-katanya itu kadang merupakan apa namanya pengecoh gitu ya. Jumlah hari pada tahun Masehi mundur 11 hari dari tanggal di tahun sebelumnya. Nah, pada tahun Masehi itu tidak ada kemunduran ya. Harusnya kalau kita bandingkan dengan Hijriah harusnya kalau patokannya Hijriah itu berarti harusnya bukan mundur 11 hari tapi maju 11 hari. Ya. Kalau patokannya adalah kalender Hijriah. Kalau patokannya kalender Masehi ya tetap utuh. Ya, karena harinya sama kalau Masehi ke Masehi kan harinya sama. Yang C, jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah 354, oke benar, sedangkan pada tahun Masehi 365. Betul sekali ini ya. Ini benar. Jumlah hari dalam setahun pada kalender Hijriah 365 ini salah, harusnya 354. Jumlah hari pada tahun Masehi maju 1 hari ini bukan ya. Maju 1 hari, harusnya maju 11 hari kalau dibandingkan dengan Hijriah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan biasa ya tidak maju, tidak mundur. Kalau dibandingkan dengan tahun Masehi sama-sama Masehnya, tidak ada kemajuan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS atau Ferdi Sambo dalam kasus penembakan Brigadir J. Tentunya teman-teman juga membaca berita ini gitu ya. Yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak FS. Kalau harus dikritisi mencermati berita tersebut, benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? Oke, kita lihat ya. Jadi kalau ada soal seperti ini berarti teman-teman diminta untuk menganalisa peran dari Kak Seto dan peran dari Bapak Aris Merdeka Sirait ini terkait dengan perlindungan HAM. Statusnya sebagai apa gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu ada beberapa teori sebelum kita masuk ke opsi pilihan gandanya, sehingga nanti kita bisa menghemat waktu, tidak membaca pilihan gandanya dulu, kemudian nanti baru dianalisis kan nanti terlalu menghabiskan waktu, videonya juga tidak efektif gitu ya. Oke, kita bahas dulu. Jadi ada 2 lembaga negara independen bentukan pemerintah ya yang bertugas dalam HAM, itu ada KPAI, itu lembaga negara independen bentukan negara ya, bukan lembaga swadaya masyarakat. Jadi KPAI itu buatan produk dari lembaga negara gitu ya. Nah, Kak Seto itu tugasnya adalah sebagai ketua KPAI gitu ya. Sementara Aris Merdeka Sirait itu ketua Komnas HAM ya. Komnas HAM juga lembaga negara independen, jadi lembaga negara, bukan lembaga swadaya masyarakat. Ya, teman-teman harus menghafalkan itu. Jadi lembaga negara independen itu ada 2, KPAI dan Komnas HAM. Nah, kalau lembaga swadaya masyarakat
itu ada dua juga, yaitu Komnas PA atau Komnas Perlindungan Anak dan Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan gitu ya, atau Kontras gitu ya. Itu lembaga swadaya masyarakat gitu ya. Dari sini kita analisa. Yang A, kita ulangi pertanyaannya tadi ya. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? Kita lihat yang A. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di KPAI. Kak Seto di KPAI benar. Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. Nah ini salah ya. Di Komnas PA itu bukan Aris Merdeka Sirait tapi harusnya Komnas HAM ya. Yang B benar karena Kak Seto bertugas di KPAI, Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM. Benar ini. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI, ini bukan. LPAI itu swadaya juga ya. Kemudian Aris Merdeka Sirait itu bukan Komnas PA tapi Komnas HAM gitu ya. Benar karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat. Harusnya Komnas HAM itu bukan swadaya masyarakat tapi harusnya adalah lembaga negara independen gitu ya. Jadi ini bukan juga. Yang E benar karena memang kedua orang tersebut terliput dalam berita untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Ini tidak ada kejelasan ya tentang peran dari dua orang ini gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Barisan bilangan berikut mempunyai aturan tertentu. Negatif 9, negatif 5, negatif 1, 3. Jika bilangan 291 merupakan bagian dari barisan bilangan tersebut, maka 291 adalah suku ke titik-titik gitu ya. Jadi kita diminta mencari N-nya berarti ya, suku ke N, N-nya berapa gitu ya. Oke, bagaimana kita mengerjakan soal ini? Pertama, ini barisannya ya. Titik-titik itu ada terusannya, kemudian 291 ini kira-kira suku ke berapa? Kalau kita lihat di situ itu adalah barisan aritmatika karena barisannya punya jarak yang sama. Ya, suku pertamanya itu yang paling depan itu negatif 9. Jaraknya itu dari suku kedua dikurangi suku pertama. Ya. Negatif 5 dikurangi negatif 9. Dikurangi negatif artinya ditambah. Jadi negatif 5 ditambah 9 ketemunya 4 kan gitu. Oke. A ketemu, B ketemu, berarti kita tinggal masukkan rumus suku ke N-nya. Pada barisan aritmatika, rumus suku ke N itu rumusnya A ditambah N dikurangi 1B. Ya. Oke, nah UN ini adalah U yang akan dicari tadi. 291 itu. A-nya negatif 9, N dikurangi 1. N-nya nanti akan dicari. B-nya adalah 4, ya kan? Saya ulangi lagi. B-nya 4, tinggal dimasukkan. Hurufnya kita ganti ya. UN-nya adalah 291, A-nya negatif 9, B-nya 4. Seperti ini. Nah, setelah ini kita uraikan dulu. N kalikan 4 kan, yang dikurung itu N dikurangi 1 dikalikan 4, itu artinya kita diminta mendistribusikan satu-satu. Kalau ada kurung dan angka di belakang atau di depan kurung, kalikan satu-satu. N kali 4, 4N. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Nah, baru kita kumpulkan. Negatif 9 dengan negatif 4 itu kan negatif 13. Kita tuliskan jadi 4N negatif 13. Gitu ya. Maka menghitung 4N-nya mudah. Negatif 13 pindah ruas ke ruas kiri. Negatif pindah kan jadi plus kan. Jadi 291 ditambah 13 sama dengan 4N. 291 ditambah 13 ketemunya 304 ya, sama dengan 4N, maka N-nya tinggal kita bagi saja. 304 dibagi 4 ketemunya adalah 76. Maka jawaban yang tepat adalah opsi A. Kelompok siswa ingin menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut. Pak Yusuf meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Menguji kesimpulan, menyusun hipotesis, merumuskan masalah, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, melakukan percobaan. Nah, urutan metode ilmiah. Nah, ini kita sudah sering ya ada soal seperti ini. Teman-teman tentunya kalau dari seleksi awal ya, seleksi akademik dulu mengikuti channelnya dari Channel, maka tentunya hal ini tidak terlalu sulit ya. Kalau lupa kita ingatkan kembali untuk metode ilmiah.
Metode ilmiah itu yang pertama ada merumuskan masalah, kemudian menetapkan variabel, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, ya, mengolah menganalisis data, membuat kesimpulan, mengkomunikasikan, ya. Nah, dari sini kita bisa tahu yang pertama kali yang digunakan adalah perumusan masalah dulu. Baru hipotesisnya dipasang, ya. Hipotesisnya dipasang, kemudian baru mengumpulkan data. Nah, setelah mengumpulkan data, baru kemudian langkah keempatnya itu baru melakukan percobaan. Menarik kesimpulan, baru yang terakhir baru diuji, gitu ya. Jadi urut-urutannya adalah 3, 2, 4, 6, 5, 1. Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu di Nusantara dalam bentuk parodi lagu. Alat penilaiannya apa? Nah, kita sudah sering kali membahas ya, menyajikan ini menjadi trending topik di soal UP karena soalnya banyak sekali tentang menyajikan. Ya, ini menyajikan. Menyajikan itu jenisnya adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan pada menyajikan itu bisa keterampilan presentasi, bisa keterampilan penyajian karya, bisa keterampilan penyajian produk, gitu ya. Oke, maka kita lihat opsi pilihan gandanya. Kalau rubrik penilaian keterampilan diskusi itu keterampilan proses. Tertulis itu jelas pengetahuan, lisan pengetahuan. Rubrik penilaian keterampilan membuat parodi lagu. Nah, keterampilan membuat ini berarti keterampilan karya, gitu ya. Jadi keterampilan penyajian masuknya. Maka jawaban paling tepat yang mana? Ya opsi E ini. Setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point. Namun demikian dalam proses pembelajarannya akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Nah, jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan guru apa? Kita lihat opsi pilihan gandanya karena kita langsung jawab saja, ya. Meminta siswa mempelajari kembali materi yang telah disampaikan. Kan kita tidak tahu kesulitannya di sebelah mana. Kalau disuruh mempelajari masih kesulitan bagaimana? Kan tentu ini bukan, ya. Mendorong siswa agar belajar lebih pada materi yang diampu. Ini juga kesulitannya belum terlihat solusinya, ya. Yang C berusaha menemukan penyebab kesulitan. Berarti ini ada eksplorasi kesulitan, membantunya. Berarti mencarikan solusi. Ini bagus, ya. Berikan motivasi siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas ini juga kurang. Ya, yang E bekerja sama dengan guru lain menemukan materi yang cocok dengan siswa ini juga tidak. Jawaban paling tepat adalah opsi C. Hasil sebuah penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Hasil penelitian tindakan PTK mengenai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 5 Miftahul Thayyibin Desa Warum Ranggen Demak. Kesimpulannya, penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda di kelas 5. Nah, ini judulnya PTK kan banyak biasanya, gitu ya. Tidak perlu kita baca semua. Jika hasil penelitian tindakan tersebut ditulis menjadi sebuah artikel, kira-kira judul yang tepat, oke teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan antara PTK dengan penelitian lain. Harus membedakan antara judul PTK dengan judul artikel. Judul PTK dengan artikel. Judul artikel lebih simpel, lebih sederhana lagi, tapi masih sama konteksnya dengan judul PTK, gitu ya. Oke, kita akan simak hubungan penggunaan metode demonstrasi dengan prestasi belajar siswa. Nah, kalau hubungan itu sama dengan studi pengaruh, studi hubungan, studi korelasi, itu sama, ya. Saya ulangi lagi, hubungan, pengaruh, korelasi itu sama. Jadi itu masuknya bukan PTK tapi studi korelasi. Jadi itu bukan. Peningkatan prestasi belajar siswa melalui penerapan. Nah, ini salah ya teman-teman, ya. Jadi ciri dari PTK itu diawali dari penerapan, kemudian untuk meningkatkan, gitu ya. Atau boleh dibalik.
meningkatkan ini dengan penerapan ini. Saya ulangi lagi, bisa dimulai dari upaya meningkatkan ini dengan penerapan ini gitu ya, boleh, atau penerapan ini untuk meningkatkan ini. Itu juga boleh. Jadi kalau yang B ini peningkatan ini kata kuncinya tidak tepat, jadi bukan. Yang C meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan demonstrasi ini ciri PTK. Ciri artikel dari PTK. Bagus ya, tapi tidak cocoknya apa? Hasil belajar di situ di PTK-nya bukan hasil belajar tapi prestasi belajar. Ya, jadi ini pasti bukan. Yang di penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar. Nah, penerapan ini bagus nih PTK ya. Dapat meningkatkan ini juga ciri khas dari PTK. Prestasi belajar juga benar, maka D ini benar. Yang E pengaruh, tadi saya sudah mengatakan studi hubungan, studi pengaruh, studi korelasi itu sama. Itu namanya studi korelasi. Nanti teman-teman juga akan menemukan yang namanya studi pengembangan, juga ada. Biasanya dimulai dari pengembangan materi, pengembangan media. Itu studi pengembangan. Jadi ini bukan, ini juga studi korelasi ya. Maka jawaban paling tepat adalah opsi D. Nama situs komputer makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan 3 kerangka manusia awal bulan ini. Dari ketiga kerangka, salah satu kerangka disebut masih utuh. Diberitakan sebelumnya antropolog forensik Universitas Airlangga atau UNER, Dr. Pil Tutik Kusbardiali, yang terlibat dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan, usianya 20-30 tahun dan tingginya 141.153 cm. Ini diambil dari kompas.com tanggal 26 bulan Maret 2021. Nah, berdasarkan hal ini di atas, maka kesimpulan ahli didasarkan langkah metode penelitian yakni titik-titik. Lihat pilihan kedanya. Kritik sumber, validasi sumber, penulisan temuan, pengumpulan sumber, interpretasi. Oke teman-teman, sebenarnya untuk metode penelitian sejarah ini kita sudah bahas panjang lebar gitu ya. Tapi kadang kita lupa, maka kita terangkan lagi. Ada 4 ya. Namanya metode penelitian sejarah. Yang pertama heuristik. Heuristik itu pengumpulan sumber, teman-teman. Pengumpulan informasi atau sumber ya. Kemudian setelah terkumpul sumbernya baru dikritisi melalui metode verifikasi atau kritik sumber. Ya, diuji kredibilitas sumbernya, keaslian sumbernya. Kemudian baru analisa. Nah, tahap interpretasi, menganalisa, menghubungkan fakta-fakta gitu ya. Kemudian setelah ada hubungan semuanya selesai, maka baru ditulis. Historiografi itu tahapan menulis sejarah atau menulis temuan gitu ya. Yang sudah ditemukan kemudian dinilai, diseleksi, dikritisi atau disimpulkan. Di tahap terakhir penulisan itu namanya historiografi. Nah, dari sini kita bisa lihat tadi ini kata kuncinya di sini kesimpulan ahli. Kalau kritik sumber tadi termasuk verifikasi kan. Validasi juga verifikasi. Penulisan temuan ini historiografi, pengumpulan sumber ini heuristik, interpretasi itu sendiri. Karena di sini ada kata kuncinya kesimpulan, maka itu berarti namanya adalah menuliskan sejarah atau historiografi. Jawaban yang paling tepat opsi C. Gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar e-book ya, belajar dari e-book karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di YouTube ya, yang terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa membeli e-book untuk seleksi akademik PGSD. Nah, semuanya ini disarikan dari FR Pretest PBG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Ada sekitar 800 halaman gitu ya. Dan kami juga akan berikan bonus tryout-nya. Harganya hanya 50.000. Silakan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya. Oke, mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.